Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Rahaga. Saya dari SD 4 Geothermal. Pagi ini saya akan morning talk di 4 Februari 2021 yang berjudul Hujan Belalang Emas. Yuk langsung saja kita simak ceritanya di layar berikut. Yang beriman. Beliau adalah Ayub bin Maus bin Zarah bin Al-Ais bin Ishaq bin Ibrahim, seorang lelaki pilihan pemilik nasab mulia. Ia merupakan keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia adalah seorang nabi yang secara tegas dinyatakan dalam Al-Quran. Dan kepada sebagian dari keturunan Ibrahim, yaitu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, dan Harun. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-An'am Surat ke-6 ayat 84. Nabi Ayub alaihissalam adalah seorang lelaki yang kaya raya. Ia memiliki bermacam-macam harta kekayaan. Bintang ternaknya banyak. Sapi, kambing, keledai, kuda, bahkan unta. Semua beliau miliki. Lahan pertaniannya pun luas, membentang di sepanjang daerah hutan. Nikmat kesehatan juga diberikan kepadanya. Nabi Ayub memiliki raga yang memungkinkannya melakukan berbagai kegiatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keturunan yang banyak, baik lelaki maupun perempuan. Segala kenikmatan dan perhiasan dunia telah diterima Nabi Ayub alaihissalam. Dari semua nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu keimanan adalah nikmat yang paling besar yang dirasakannya. Nabi Ayub alaihissalam senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ayub alaihissalam selalu berusaha mematuhi semua yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga menjauhi semua larangannya. Semua kenikmatan yang melekat pada dirinya itu tidak membuat Nabi Ayub alaihissalam sombong. Harta benda sering ia keluarkan untuk membantu orang lain. Ia sangat peduli pada fakir miskin. Tidak hanya itu, Nabi Ayub alaihissalam juga kerap memuliakan tamu yang datang berkunjung. Dijamunya tamu-tamu itu dengan makanan dan minuman, bukan bermewah-mewah, melainkan itu membahagiakan mereka. Tak sedikit pun harta yang banyak itu membuatnya berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia beranggapan harta adalah titipan. Hidupnya sederhana meski berlimpah harta. Semakin banyak harta, semakin bertambahlah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, Nabi Ayub alaihissalam sangat dicintai oleh kerabat dan tetangganya. Bahkan mereka menjadikannya panutan karena kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, apa yang terjadi dengan punggung telapak tanganku? Mengapa muncul bintik-bintik kecil? Gumam Nabi Ayub alaihissalam. Heran. Bintik-bintik merah muncul pada kedua tangan dan sela-sela jarinya mula hanya sebagian anggota tubuh Nabi Ayub alaihissalam yang terserang. Namun dalam waktu singkat bintik-bintik itu menyebar di sekujur tubuhnya. Walau Nabi Ayub alaihissalam terus berusaha mengobati, tetapi tidak sedikit pun tanda-tanda kesembuhan terlihat. 2, 3. Hanya hati dan lisannya saja yang sehat, sehingga lidahnya selalu ia basahi dengan zikir. Hatinya selalu ia bawa untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam tiap kesempatan, semakin hari penyakit itu terasa semakin parah. Rasa gatalnya tak tertahan, ditambah perih menggerogoti kulit.
Luka-luka kecil itu kemudian menimbulkan nanah, sehingga bau kurang sedap mulai tercium dari tubuh ringkih itu. Sanak saudara mulai menjauhi, demikian pula para tetangga. Mereka selalu menghindari perjumpaan dengan beliau. Bahkan kaum ibu terang-terangan mengusir Nabi Ayub alaihissalam dari perkampungan mereka. Mereka jijik sekaligus khawatir penyakit aneh yang diderita Nabi Ayub alaihissalam akan menular. Akhirnya pergilah Nabi Ayub alaihissalam dan istrinya ke suatu tempat yang sepi. Mereka mengasingkan diri jauh dari keramaian manusia. Dimulailah tahun-tahun berat bagi Nabi Ayub alaihissalam dan istrinya. Waktu terus bergulir. Entah sudah berapa lama penyakit itu bermukim dalam tubuh Nabi Ayub alaihissalam. Namun hingga kini belum menampakkan tanda-tanda kesembuhan, bahkan tidak berkurang sedikit pun. Rasa gatal, perih, dan sakit yang mendera dihadapi dengan penuh kesabaran. Dijadikannya rasa sakit itu sebagai jembatan untuk bertakarub kepada Rabb-nya, bersyukur dan memujinya, memohon pertolongan dan berserah diri. Ia menganggap penderitaan yang dialami adalah cara Allah untuk meninggikan derajat kesabarannya. Pertolongan seperti apa yang akan diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ayub alaihissalam dan istrinya Allah. Belum nampak tanda-tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan kepada Nabi Ayub alaihissalam, sementara istrinya tercinta belum juga kembali. Saat berada dalam kesendirian itu, Nabi Ayub alaihissalam mengadu kepada Rabb-nya. Ditumpahkannya segala keluh kesah dan kesedihan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pencipta yang Maha Penyayang. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Air mata mengalir dari kedua matanya, turun membasahi pipinya. Nabi Ayub alaihissalam berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia ikhlas menerima cobaan itu, bahkan jika ditakdirkan harus menghadapnya akibat penyakit yang ditimpa demi menguji keimanan dan ketakwaannya. Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar permohonan doa hambanya yang memiliki keteguhan iman. Nabi Ayub alaihissalam telah berhasil melawan hasutan dan bajukan iblis. Ia telah membuktikan sebagai hamba yang memiliki kesabaran begitu luas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hantamkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum." Nabi Ayub alaihissalam mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Dari bekas kakinya memancarlah air yang dapat digunakan untuk minum dan mandi. Ia menggunakan air itu untuk mandi. Ia gunakan pula air tersebut untuk minum setiap hari. Penyakit dari sekujur tubuhnya berangsur-angsur sembuh. Kulitnya menjadi halus. Parasnya kembali rupa seperti sebelum terserang penyakit. Nabi Ayub alaihissalam sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengabulkan doanya dan mengembalikan kesehatannya seperti semula. Ia kemudian terkenang dengan keluarganya yang kini tiada lagi, juga sumpahnya terhadap sang istri. Nabi Ayub alaihissalam dan
layak kembali menjalani kehidupan rumah tangga seperti dulu lagi. Mereka tetap bersyukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun keduanya sudah tua, miskin, dan tidak memiliki anak. Kehidupan mereka tidak lagi seperti saat cobaan belum datang. Suatu pagi Nabi Ayub alaihissalam keluar dari rumah. Ia mendengar suara dengung yang begitu keras dari langit. Nabi Ayub terkejut dengan apa yang dilihatnya. Masya Allah, begitu banyak belalang emas terbang ke permukaan tanah. Nabi Ayub alaihissalam meraup belalang-belalang emas itu dengan kedua tangannya, kemudian memasukkan ke dalam bajunya. Belalang emas itu merupa harta yang tidak disangka-sangka datang kepadanya. Tidak berapa lama Allah Subhanahu wa Ta'ala berseru kepadanya, "Hai Ayub, apakah pemberian kami kepadamu tidak mencukupi?" Ya Allah, siapakah orang yang pernah merasa puas dengan rahmat-Mu? Demi keagungan-Mu, wahai Tuhanku, aku tidak pernah merasa kaya dengan berkah-Mu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Ayub alaihissalam, "Aku akan mengembalikan keluarga dan kekayaan-Mu. Dekatilah sahabat-sahabat-Mu dan mohonkan ampun bagi mereka, karena mereka telah mendurhakai-Mu." Nabi Ayub alaihissalam menuruti apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Harta, benda, ternak, dan ladang diperoleh kembali dengan mudah dalam waktu singkat. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menjadikan Nabi Ayub alaihissalam dan istrinya lebih mudah, sehingga mereka bisa mendapatkan keturunan kembali. Kehidupan mereka kembali berlimpah berkah dan kenikmatan setelah balasan tahun menghadapi cobaan. Demikianlah Allah menghilangkan kesusahan dan penderitaan hambanya yang taat, serta memberinya kenikmatan tak terkira. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa. Harta benda yang hilang dapat dikembalikan olehnya dalam waktu yang singkat saja. Sekian dari saya, NT, pagi ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.